Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hiro Baitiar dengan NPM 2517051038. Pada saya ada di kelas A ya, dengan mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengerjakan studi kasus 4 mengenai dua lampu lalu lintas, di mana lampu lalu lintas ini bukan sekedar lampu yang berganti warna secara acak ya, tapi di balik tiangnya ini itu terdapat sistem kendali yang bekerja berdasarkan logika matematika dan urutan algoritma yang sangat presisi. Nah, di lampu lalu lintas ini itu terdapat komponen utamanya, yaitu adalah unit kendali atau controller. Jadi unit kendali atau controller ini bisa disebut sebagai otak lah dari lampu lalu lintas ini. Nah, biasanya otaknya itu berupa komputer kecil ya, atau kalau di industri itu ada namanya PLC, Programmable Logic Controller, yang memang tersimpan di dalam kotak besi di pinggir jalan sini. Kemudian ada lampu sebagai sinyalnya. Jadi saat ini hampir semuanya menggunakan teknologi LED. Jadi ini tuh lampunya tuh pakai LED. Ya karena apa? Karena lebih hemat energi ya. Terus juga kalau dari jauh tuh lebih kelihatan sehingga lebih terang bisa disebutnya, dan memiliki masa pakai yang lama. Terus logika pengoperasiannya tuh seperti apa sih kalau lampu lalu lintas itu? Jadi secara mendasar lampu lalu lintas itu menggunakan konsep state machine atau mesin status lah. Jadi sistem itu akan berpindah dari satu kondisi ke kondisi lain, yaitu dari hijau, habis itu ke kuning, habis itu ke merah lah. Terus berdasarkan variabel tertentu. Nah, secara sederhananya ya, sistemnya itu ada namanya sistem waktu tetap atau Fixed Time Control. Jadi ini adalah metode paling sederhana. Jadi paling sederhana ya, durasinya setiap warna itu sudah diatur sebelumnya. Misalnya hijau 30 detik, kuning 4 detik, dan seterusnya. Nah, sistem ini tuh kurang fleksibel ya, karena tetap memberikan waktu hijau yang sama meskipun jalanan sudah sepi. Nah, biasanya di kota-kota yang memang canggih itu, mereka itu ada pakai AI ya. Jadi nganalisis jalanan itu rame atau enggak, atau antriannya panjang atau enggak. Jadi waktunya itu disesuaikan dengan kondisi jalan pada saat itu. Tapi pada kasus ini saya mengerjakannya menggunakan sistem waktu tetap, yaitu hijau 30 detik dan si kuning ini 4 detik. Nah, eh, selanjutnya di sini saya menggunakan traffic light from assembler simulator. Jadi ini websitenya. Jadi ini adalah assembler simulator lah. Jadi ini tuh untuk mensimulasikan bagaimana komputer itu bekerja lah. Di sini saya sudah membuat programnya yang sudah saya modifikasi ya tentunya ya. Dimana ini tuh akan mengatur lampu lalu lintas ini, trafiknya. Jadi ini lampunya itu akan hidup berdasarkan program ini. Nah, dimana bisa dilihat di sini di bagiannya itu traffic light kita hidupkan, visual display ini kita matikan saja. Oke, terus juga bisa dilihat di sini terdapat namanya bitnya ya. Ini menggunakan 8 bit. Nah, ini adalah gambaran umum bagaimana CPU itu bekerja lah. Ini adalah merupakan arsitektur dari CPU, ya, tepatnya CPU 8 bit ya. Bisa dilihat di sini bahwa CPU itu mempunyai ALU ya, terus register, control unit, terus IP plus flex ya. Terus ada stack pointer, clock. Jadi kalau di dalam control unit ini tepatnya itu ada fetch. Jadi CPU itu membaca byte instruksi dari RAM di alamat yang ditunjukkan ke IP atau instruction pointer ya. Jadi setiap instruksi itu bisa 1 sampai 3 byte. Misalnya aja di bagian codingan atas ini yaitu move AL84 itu nanti tersimpan sebagai 3 byte. Kalau bisa lihat di bagian sini. Nah, di bagian sini disimpan sebagai D0, 00 dan 84. Jadi dia disimpan sebagai 3 byte ya. Terus juga ada namanya ini decode.
Nah, decode ini, jadi si control unit ini akan membaca byte pertama, ya biasa disebut dengan opcode ya, dan menentukan instruksi apa ini, terus juga seberapa banyak yang perlu dibaca lagi, habis itu register mana yang terlibat. Jadi itu adalah tugasnya si decode ini. Terus ada namanya execute ya. Jadi execute ini si ALU atau unit lain itu menjalankan operasi ya. Nah, setelah selesai, si IP ini otomatis maju ke instruksi berikutnya. Nah, pada clock 8 Hz, jadi di sini saya menggunakan clock 8 Hz di configuration, clock speed 8 Hz. Satu siklus terjadi, jadi 8 Hz itu satu siklusnya itu terjadi 8 kali per detik lah. Kalau 8 Hz tadi ya, kalau clocknya. Nah, di sini saya memasukkan kode-kode ini ke dalam. Nah, dari sini saya memasukkan kodenya ke dalam assembler simulatornya. Dan bisa dilihat di sini ada, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan sebenarnya apa sih maksud dari setiap baris kode ini. Jadi kode ini itu menggunakan arsitektur 8 bit assembly yang bekerja dengan memanipulasi bit pada 1 byte data untuk menyalakan lampu traffic light ini. Nah, inti dari program ini adalah itu mengirimkan instruksi ya ke port 01. Nah, ini port 01 ini atau alamat perangkat si IO-nya. Nah, kan di sini IO-nya itu adalah traffic light ya. Nah, jadi ini sebagai perangkat IO-nya. Pertama itu adalah pada code ini itu mendefinisikan start ya. Jadi ini tuh bisa disebut sebagai label yang berfungsi sebagai penanda alamat memori agar program itu bisa melompat kembali ke titik ini untuk menciptakan infinite loop. Jadi loop yang tanpa batas. Jadi kalau misalnya kode ini sudah selesai dijalankan, maka dia akan kembali lagi ke atas. Terus di bagian fase 1, yaitu adalah kiri merah, terus kanan hijau, itu akan mengabarkan lah bahwa jadi ini kan angka 84 ini angka heksadesimal. Jadi heksadesimal ini ketika diubah menjadi kode biner, maka hasilnya segini. Nah, 1000100. Jadi 1 heksadesimal itu merepresentasikan 4 digit biner. Jadi kalau 2 heksadesimal kayak gini itu akan jadi 8 biner. Nah, 8 biner ini nanti itu dikirimkan ke IO, yang mana IO-nya kan ini ya. Jadi kalau misalnya AL-nya 84 ini, nanti 100-nya itu akan ada di sini. Nah, kalau bisa dilihat di sini satunya itu merepresentasikan bagian paling kiri. Nanti kalau misalkan ini angkanya 1, maka dia akan hidup ya. Di bagian sini akan hidup. Kemudian eh, terus di bagian sininya itu adalah si hijau kiri ya. Kirinya itu adalah merah dan kanannya itu adalah hijau. Nah, bisa kita jalankan. Kalau misalnya kita jalankan bisa dilihat kan bahwa dia ini akan menunggu selama 30 detik. Jadi yang di kanan itu, yang di kiri itu merah, yang di kanan itu hijau. Bisa dilihat bahwa dia akan mengirimkan 8 biner ini sehingga akan dibacakan IO-nya seperti ini. Terus selanjutnya itu ada namanya move AL ini ya, AF84 ini ya. Jadi ini tuh adalah instruksi untuk mengisi register AL dengan nilai 84 heksadesimal. Terus juga ada namanya OUT 01. Jadi OUT 01 ini adalah perintah untuk mengirim isi dari register AL ke port 01. Nah, seketika lampu di simulator itu akan berubah sesuai bit tadi. Jadi bit ini nanti akan berubah sesuai bitnya. Kemudian ada namanya move BL78 ini. Jadi ini tuh mengisi register BL dengan nilai 78 heksadesimal, di mana atau 120 desimal.
Nah, ini tuh akan menjadi angka penghitung mundur untuk durasi lampu. Jadi 102,78 heksadesimal ini kalau dengan konfigurasi clock speednya 8 Hz, maka akan mendapatkan 30 detik. Jadi nantinya akan berjalan 30 detik baru akan berubah. Nah, terus juga ada namanya delay A ya. Di sini bisa jalan terus kan, dia muter-muter di sini. Nah, delay A ini atau decrement BL JNZ delay A, maka ini itu adalah loop penundaan. Jadi decrement BL ini mengurangi nilai BL sebanyak 1. Nah, lalu JNZ, nah si JNZ ini jam not zero, jam if not zero, akan melompat kembali ke delay A. Jadi dia akan muter-muter terus gitu sampai delay S selama si nilai BL itu belum mencapai 0. Nah, ini akan menciptakan jeda waktu agar lampu tidak berganti terlalu cepat. Nah, begitu juga dengan seterusnya ada di fase kedua, yaitu ketika kirinya merah, habis itu kanannya kuning, dia akan menunggu 4 detik ya. Jadi AL88 ini itu kalau diubah dari heksadesimal menjadi 8 digit linear akan bentuk seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini, di sininya yang kirinya itu adalah hidup. Jadi yang kirinya itu adalah merah dan yang kanannya itu adalah kuning ya. Bisa dilihat ini akan menunggu selama 4 detik. Bisa dilihat tadi sebelumnya dia akan berubah. Kemudian ada namanya out 01. Jadi itu akan memperbarui status lampu lah pada perangkat lah, bisa gitu. Terus ada move BL 10 ini. Jadi move BL10 ini adalah mengatur penghitung ke 10. Jadi sebenarnya ini menjadi 16 secara desimal ya. Nah, nanti dengan peraturan dengan konfigurasi clock 8 Hz, maka dia akan menunggu selama 4 detik. Terus ada namanya di fase ketiga, di mana kiri itu sama dengan hijau, kanan itu merah sama 30 detik. Jadi sebenarnya bergantian ya. Nah, jadi di sini ada namanya move AL 30. Jadi kalau diubah menjadi binar itu akan menjadi 00110000. Nanti akan berubah jadi seperti ini. Bisa dilihat 001 berarti ini 001, sehingga ini akan menjadi hijau di bagian sini. Sedangkan yang lainnya itu adalah 100 berarti yang merah. Nah, bisa dilihat sini kan. Nah, ini sesuai dengan yang ini. Oke. Dia ini akan menunggu selama 30 detik. Karena 78 ini sama aja seperti 120 ini. Jadi akan menunggu selama 30 detik. Terus di fase keempat itu di mana kirinya itu sama dengan kuning, terus kanannya itu sama dengan merah selama 4 detik juga. Jadi 50 ini akan diubah menjadi heksadesimal ke 8 digit biner akan menjadi 01010000 yang sama saja dengan 0010100. Jadi di bagian lampu di sini warna merah, warna kuning ini menyala, kemudian di bagian sini itu hidup ya, yaitu adalah merahnya hidup. Terus ada di jam star ya. Nah, di sini ada lihat, bisa lihat adalah jam start. Jadi instruksi ini tuh unconditional jam. Jadi program itu dipaksa untuk melompat kembali ke label start di paling atas. Jadi dia akan lompat kembali ke sini. Jadi tanpa baris ini lampu tuh hanya akan menyala satu siklus aja gitu, lalu mati. Dengan adanya bagian JMP start ini, sistem itu bekerja terus-menerus. Kemudian ada namanya N, jadi menandakan akhir dari teks program untuk dibaca oleh si assembler simulator ini. Terus pertanyaannya mungkin terlintas di kita bahwa bagaimana sih angka 78 ini bisa menjadi 30 detik. Begitu juga dengan angka 10 ini kok bisa menjadi angka 4 detik. Jadi
kita tuh harus memahami namanya siklus instruksi atau clock cycle lah. Jadi pada CPU sederhana, setiap instruksi itu membutuhkan sejumlah siklus clock untuk dieksekusi. Nah, berdasarkan pengamatan kita tadi ini, bisa menyimpulkan bahwa satu iterasi dalam loop tersebut itu memakan dua siklus clock. Kok bisa? Lihat di sini, yaitu adalah DEC-BL, di mana ini artinya decrement ya, yaitu mengurangi nilai register. Nah, ini tuh satu siklus. Terus juga ada namanya JNZ. Nah, JNZ label ini artinya kan jump if not zero ya, jadi mengecek kondisi dan melompat kembali. Jadi ini juga dihitung satu siklus. 1 tambah 1 kan berarti 2 siklus ya. Nah, terus bagaimana nih untuk menghitungnya? Jadi 120 ini secara desimalnya, jadi 78 ini kalau dari heksadesimal ke desimal akan menjadi 120. Nah, 120 ini dikali dengan siklus tadi, yaitu adalah kalau kita hitung adalah 120 dikali 2 ya, jadi 240 gitu dapatnya. Nah, 240 ini itu kita bagi dengan frekuensi clock. Nah, padahal 240 tadi kalau dibagi dengan si konfigurasi clocknya itu 8 Hz, berarti nanti dia dapatnya 30 detik. Jadi 240 dibagi 8 lah. Jadi kan 240 bagi 8 kan dapatnya 30 detik gitu. Nah, begitu juga yang ini ketika 10 ini diubah menjadi heksadesimal, nanti dia akan berubah menjadi 16 desimal ya. Nah, 16 ini nanti dikalikan dengan 2 karena kita lihat di sini siklusnya ini ada 2 ya. Ini satu siklus, ini satu siklus. Jadi nantinya 32, 16 dikali 2 adalah 32. Nah, 32 dibagi 8. Jadi kan karena clocknya 8 ya. Jadi 32 dibagi 8 sehingga mendapatkan 4 detik. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan konfigurasi clock speed ini saya ubah, maka waktunya itu bisa jadi lebih cepat atau jadi lebih lambat gitu. Jadi sekian dari pembahasan saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.